Baca dulu yang kemarin. Alhamdulillahilladzi qad akhrajana ta'ijal fikri arbabil hijab wa hatta anhum min sama'il aqli kulla hijabin min sahabil jah hatta badat lahum syumusul ma'rifah ra'au mukhaddaratiha munkashifah nahmaduhu jalla 'alal in'ami bi ni'matil imani wal islam man khassana bi khairi man qad ursila wa khairi man hazal maqamatil huda Muhammadun sayyidu kulli muqtafi al-arabiyil hashimiyil mustafa Muhammadun sayyidu kulli muqtafa al-arabiyul hashimiyul mustafa Shalla alaihi Allahu madamal hijab yakhudu min bahril ma'ani lujahja wa alihi wa sahbihi dhawil huda mansubbihu bi anjumin fil ihtida wa ba'du fal mantiqu lil jinani nisbatuhu kan nahwi lil lisani fa ya'simul afkara an ghayyil khata wa an daqiqil fahmi yakshiful ghita fahaka min usulihi qawaida tajma'u min fununihi fawaida wa ba'du dan setelah itu wa ba'da dzalika dzalikanya apa alhamdu wassalawat ala man dzukir kata para ulama. Jadi wa ba'du itu sama dengan wa ba'dal hamdi ala Allahi atau lillahi wassalati ala nabi. Setelah amma ba'du pasti fa karena syartiyah amma ba'du. Ustaz pernah dulu nulis setelah amma ba'du enggak pakai fa, itu salah secara tertib. Nah, harus ada jawabnya. Fal mantiku maka ilmu mantik lil jinani itu untuk otak. Jinan itu otak maksudnya sini. Jadi ilmu mantik untuk ngatur otak, akal jangan salah mikir. Jangan salah menyimpulkan, jangan salah menarik kesimpulan. Jangan terlalu umum, jangan terlalu khusus, jangan terlalu mengeneralisir. Karena itu salah. Nisbatuhu hubungannya ilmu mantik kan nahwi seperti ilmu nahwu lil lisan, seperti ilmu nahwu untuk mengatur lisan membaca bahasa Arab, maka ilmu mantik untuk mengatur pikiran kita agar benar berfikir. Fayasimu maka, nah ini faidahnya. Fayasimu maka menjaga mantik al afkar pemikiran-pemikiran. An ghayyil khata dari jahatnya kesalahan atau menyimpangnya kesalahan. Jadi ilmu mantik kalau dipelajari maka kita mikir akan benar, jauh dari kesalahan berfikir. Wa an daqiqil fahmi dan dari pemahaman yang lembut yaksifu ilmu mantik membuka al-ghita terhadap tutup. Jadi pemahaman-pemahaman lembut yang tertutup oleh ilmu mantik dibuka. Contoh seperti kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nah, kalau orang memahaminya maka banyak orang yang membid'ahkan segala hal. Setiap yang baru itu bid'ah, setiap bid'ah itu sesat. Ya, karena dia tidak paham kalau tidak semua kul itu artinya kul jami dalam nanti akan dibahas. Ya, Allah mengatakan wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Saya jadikan dari air semua yang hidup. Jadi kalau kul itu artinya semua-semua, setan dari apa? Dari api. Hidup nggak setan?
Gitu. Berarti Allah mengatakan kulla di situ maksudnya apa? Banyak, gitu maksudnya. Bukan semuanya. Jadi tidak semua kul itu artinya semuanya, tapi artinya banyak. Maksudnya gini, Nabi mengatakan setiap yang baru, bukan begitu terjemahnya yang benar. Banyak dari hal-hal baru itu bid'ah. Jelas ya? Ini contoh seperti itu, dan itu dibahas dalam ilmu mantik nanti. Ada kul jami, ada kul majmu'. Fahaka maka tadi semua yang baru itu bid'ah. Kalau bid'ahnya artinya kesesatan, atau kalaupun semua yang baru itu bid'ah, bid'ah artinya baru aja, hukumnya beda lagi. Fahaka maka ambillah min usulihi dari prinsip-prinsipnya, nyahnya kemantik, qawaidah, kaidah-kaidah. Tajma'u mengumpulkan qaidah min fununihi dari fan-fannya ilmu mantik. Fan itu cabang-cabang. Fawaidah, faidah-faidah. Ada qawaid, ada faidah. Jadi gini, kuasai sama antum prinsip-prinsipnya. Kalau antum menguasai prinsipnya, maka antum akan dapat kaidahnya. Dari kaidah itu akan menghasilkan faidah. Faidah itu hasilnya, buahnya. Ya, nanti kita besok dijelaskan ditulis Arab, sekarang diterjemah jadi. Samaituhu, aku menamainya, menamai kitabnya ini Bisulamil Munawraqi, dengan kitab As-Sulam Al-Munawraq. Sama kitabnya As-Sulam Al-Munawraq. Yurqa, dinaikin bihi dengan sulam. Sulam kan ya tangga. As-sulam itu tangga. Diamiyahkan di Arab jadi as-silim. Ta'al ila silim. Sini ke tangga. Sulam itu tangga, sulam tangga, sulam. Sama'u ilmil aqli, sama ilmu mantiki, ilmu mantik yang tinggi. Jadi kitab ini seperti tangga. Ilmu mantik yang di atas ini kita bisa naik melalui tangga kitab ini. Jadi ini laksana sulam tangga. Untuk kalau mau sampai dapat penguasaan mantik, ini tangganya. Injak dulu nih tangga pertama. Nanti setelah itu ada tahdib, di atasnya paling tingginya syamsiyah. Risalah asy-syamsiyah. Itu ilmu mantik paling puncaknya. Ma'had alim. Jadi pesantren-pesantren biasa itu dipelajari. Walaupun kita ngerti pokoknya belajar aja. Kalau Sumunurok masih ngerti karena bahasan. Nanti di Risalah Syamsiyah ada bahasan qadaya al-mukhtalitat. Nah itu sudah penting. Ya, tapi nanti ada saatnya paham. Wallaha, dan hanya kepada Allah arju aku berharap an yakuna, agar ada Sulamul Munawraq khalisan, ikhlas, liwajhihi, untuk zat Allah Al-Karimi yang maha baik. Laisa, tidak, khalisan, kurang. Maksudnya saya berharap kitab ini saya persembahkan hanya karena Allah, tidak ada kurang sama sekali. Wa an yakuna, dan semoga ada Sulamul Munawraq nafi'an, bermanfaat, lil mubtadi, itu untuk pemula. Jadi antum ini baru pemula. Sudah pesantren bertahun-tahun baru pemula. Ya, pemula dalam mantik, dalam nahwunya mungkin dah. Nanti banyak ilmu itu, ada ilmu falak ya, untuk menghitung waktu, ada sampai ada istilah ilmu wadha, ada ilmu apa lagi, banyak sekali ya, makanya sampai habis umur kita nggak akan beres-beres. Bihi, dengannya, dengan Sulamul Munawraq, yahtadi, ke depan dulu atau bisa langsung, ilal mutawwalati, terhadap kitab-kitab yang panjang, yahtadi, mendapat petunjuk mubtadi. Jadi kitab ini bisa menjadi wasilah kita sebelum baca ilmu-ilmu mantik yang luas-luas. Nah, sekalian kita jelas ini, baca sekarang, besok penjelasan ya. Besok tinggal menjelaskan ini. Ditulis karena perlu penjelasan. Wal khulfu faslun, satu pasal fi jawazil istighali, di dalam bolehnya sibuk bihi dengan ilmu mantik. Maksudnya boleh belajar ilmu mantik. Karena ada yang mengharamkan. Ilmu mantik itu ada yang mengharamkan belajar ilmu mantik. Ya, makanya di sini dibahas oleh musannif. Ini akan dibahas bahwa boleh. Bahkan Imam Ghazali mengatakan siapa yang tidak menguasai mantik maka ilmunya tidak
bisa dipercaya. Ya. Wal khulfu dan perbedaan pendapat, khilaf khulfu. Fi jawazil istighali di dalam bolehnya istighal itu sibuk bihi dengan ilmu mantik ala salasati aqwalin terhadap 3 pendapat. Wal khulfu fi jawazil istighali bihi ala salasati aqwal. Fabnu Salahi maka Ibnu Salah wan Nawawi dan Imam Nawawi harrama mengharamkan. Tapi nanti besok dijelaskan. Yang diharam itu yang gimana? Bukan mantik yang ini, mantik yang masih berasal dari Yunani. Mantik masih bercampur dengan filsafatnya orang-orang hedonis, orang-orang yang tidak bertauhid. Waqala dan berkata kaumun sekelompok ulama yang bagi harus justru an yu'lama. Ini pendapat kedua. Harus diketahui ilmu mantik. Wal qaulatul masyhurah dan qaul yang paling masyhur as-sahihatu yang benar, tidak ada yang mengharamkan. Yang kedua mewajibkan. Pertengahannya jawazuhu bolehnya belajar ilmu mantik likamilil qarihati bagi yang sempurna akalnya, bagi yang cerdik. Jadi yang merasa tidak cerdik jangan belajar. Jadi artinya yang belajar mantik cerdik semua insyaallah. Pusing nanti kalau nggak cerdik, naon kikian. Harus. Tapi mumarisi sunnati yang sibuk dengan mempelajari sunnah wal kitab dan Al-Quran. Jadi bagi orang yang mempelajari Quran, hadis, usul fikih dan sebagainya, ilmu usuluddin, ilmu kalam, ilmu tauhid, ilmu semuanya itu boleh menurut qaul yang paling masyhur, wajib menurut sebagian ulama. Liyah tadi agar dia mendapatkan petunjuk bihi dengan ilmu mantik ila shawabi terhadap hal yang benar. Ya bahkan sampai dipraktekkan di ayat-ayat Quran nanti cara menerapkan, memahami ayat-ayat. Misalnya contoh seperti ayat lau kana fihima alihatani lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Nanti dibahas di dasar mantiknya. Jadi itu qadiyah syartiyah dibahas, maka maknanya jadi setelah dimantik itu jadi maknanya jadi jelas, sangat jelas. Karena tadi seperti tadi ilmu mantik bisa membuka mana-mana yang tidak bisa ditangkap. Wallahu a'lam bishawab.